Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran ekonomi dengan materi jurnal penyesuaian. Dengan kompetensi sebagai berikut. Kompetensi inti, siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap pengikhtisaran. Adapun materinya meliputi 1. Pengertian jurnal penyesuaian, 2. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian, 3. Hal-hal yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian dan contoh jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. 2. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian untuk A. Perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar, sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. B. Untuk menghitung beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Tujuan penyusunan ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. 3. Hal-hal yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian adalah A. Transaksi yang telah terjadi tetapi belum dicatat, meliputi 1. Beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Jika pada akhir periode diketahui ada beban yang masih harus dibayar, transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Misalnya, gaji karyawan bulan Desember 2006 baru akan dibayarkan tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp3.500.000. Maka, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember keterangan beban gaji bertambah di debit pada utang gaji bertambah di kredit. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Seperti halnya dengan beban terutang, pada akhir periode mungkin ada sejumlah pendapatan jasa yang pembayarannya belum diterima. Misalnya, pada akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima pembayarannya sebesar 4 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2006, keterangan piutang jasa bertambah di debit 4 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit 4 juta. Perhatikan contoh lainnya. Perusahaan menerima bunga bank 2 kali dalam setahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober, sebesar Rp120.000. Jadi, sampai dengan 31 Desember, perusahaan masih harus menerima pendapatan bunga untuk 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember, yang belum diterima, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut. 3/6 kali 120.000 sama dengan 60.000. Sehingga jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember sebagai berikut. Tanggal 31 Desember keterangan
piutang bunga bertambah di debit 60.000 pada pendapatan bunga bertambah di kredit 60.000. 3. Penyusutan aktiva tetap. Penyesuaian terhadap aktiva tetap dilakukan untuk mengetahui berapa nilai aktiva yang sudah dinikmati pada periode berjalan. Nilai aktiva tetap yang dimanfaatkan pada periode berjalan merupakan nilai penyusutan atau penghapusan dari aktiva tetap. Nilai penyusutan aktiva tetap ditampung dalam bentuk akun kontra yang disebut akumulasi penyusutan. Akun tersebut termasuk dalam kelompok aktiva, namun bersifat kontra atau berlawanan. Jika demikian, apakah pengaruhnya terhadap aturan saldo normal? Aturan saldo normal akumulasi penyusutan merupakan kebalikan dari aktiva yang bersangkutan. Bertambahnya akun akumulasi penyusutan aktiva tetap akan dicatat pada sisi kredit. Pada waktu penyesuaian dilakukan, jumlah nilai aktiva yang disusutkan untuk periode berjalan akan dicatat dalam akun beban penyusutan aktiva tetap. Misalnya, dibeli kendaraan seharga 100 juta rupiah yang memiliki umur ekonomi 10 tahun dan tidak ada nilai residu pada akhir umur ekonomisnya. Nilai penyusutan per tahun untuk kendaraan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Penyusutan tahunan sama dengan 1/10 kali 100 juta. Sama dengan 10 juta rupiah. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, keterangan beban penyusutan kendaraan bertambah debit 10 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan bertambah sebelah kredit 10 juta. Jika pada akhir periode umur ekonomisnya terdapat nilai residu atau sisa, nilai sisa sebesar 10 juta rupiah, penyusutan tahunannya sebagai berikut. Penyusutan tahunannya adalah 1/10 dikali dalam kurung 100 juta. 100 juta adalah harga beli atau perolehan kendaraan, dikurangi 10 juta adalah nilai residunya. Jadi 1/10 kali 990 juta. Kali 90 juta. Saya ulangi. Jadi ini 1/10 kali 90 juta sama dengan 9 juta rupiah. Yang B, jurnal penyesuaian dibuat untuk transaksi yang sudah dicatat tapi belum dikoreksi karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, meliputi 1. Beban yang dibayarkan di muka. Beban yang dibayar di muka merupakan akun campuran, yaitu satu akun yang di dalamnya terdapat sebagian nilai yang harus masuk ke dalam akun real dan sebagian lagi harus masuk ke dalam akun nominal. Akun tersebut diperlukan dengan dua cara, sebagai berikut. A. Saat pembayaran dicatat sebagai harta. Jika pada saat pembayaran dianggap sebagai harta, maka akun yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut ialah akun beban dibayar di muka. Walaupun ada istilah beban, akun tersebut merupakan aktiva, yaitu aktiva lancar. Pada akhir periode harus dipisahkan berapa nilai beban periode berjalan atau beban yang benar-benar terjadi
dan beban periode yang akan datang atau beban yang belum terjadi dari akun tersebut. Misalnya, tanggal 1 April 2006 dibayar beban asuransi untuk periode 1 tahun sebesar Rp3.600.000. Pada saat terjadinya transaksi, dibuat jurnal sebagai berikut. 1 April 2006, asuransi dibayar di muka bertambah, debit Rp3.600.000, pada kas berkurang kredit Rp3.600.000. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian dengan menghitung beban periode berjalan dan beban periode mendatang. Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah beban yang termasuk periode berjalan dan jumlah bulan yang termasuk periode mendatang. Jadi di sini kita buat garisnya ya untuk menulis bulannya. Berarti ini April sampai dengan akhir Maret karena 1 tahun periodenya. Nah, di sini pada saat kita mencatat sebagai harta, ya, pada saat pembayaran dicatat sebagai harta, ini sehingga jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas, maka nanti penyesuaiannya kita harus mencatat sebagai beban asuransi, ya. Di sini yang termasuk periode berjalannya kan 9 bulan, April sampai dengan Desember. Sedangkan periode mendatang 3 bulan. Untuk yang berjalan ini dipindahkan ke akun beban. Sedangkan yang mendatang, periode mendatang itu tetap dalam akun asuransi dibayar di muka. Dengan bantuan garis waktu tersebut dapat dilihat bahwa dalam akun asuransi dibayar di muka terdapat 9 bulan yang sudah menjadi beban, yaitu mulai April sampai Desember. Dan 3 bulan menjadi beban periode mendatang. Beban periode berjalan harus dikeluarkan dan dipindahkan ke akun beban asuransi. Dan yang menjadi beban periode mendatang tetap dalam akun asuransi dibayar di muka. Jadi pada saat membayar, apabila kita mencatatnya sebagai asuransi dibayar di muka, maka penyesuaiannya kita mencari beban asuransi, ya, sehingga asuransi dibayar di mukanya nanti sebelah kredit. Sedangkan beban periode berjalannya 9/12 kali Rp3.600.000 ketemu Rp2.700.000. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka dibuatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, beban asuransi bertambah, debit Rp2.700.000, pada asuransi dibayar di muka berkurang, kredit Rp2.700.000. B. Saat pembayaran dicatat sebagai beban. Jika saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka akun yang digunakan pada saat pencatatan ialah beban asuransi. Berdasarkan kasus pada contoh di atas, maka pada saat pembayaran dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Tanggal 1 April 2006, beban asuransi bertambah, debit Rp3.600.000, pada kas berkurang di kredit Rp3.600.000.
Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan garis waktu adalah sebagai berikut. Kita buat mulai April sampai dengan Maret ya. Nah, karena pada saat kita bayar kita catat sebagai beban, maka nanti penyesuaiannya kita cari dibayar di muka. Ya, kita perhatikan di garis waktu ini antara April sampai Desember ini yang termasuk periode berjalan. Ini kan sudah menjadi beban. Maka nanti penyesuaiannya kita mencari yang dibayar di muka. Sehingga karena pada saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka yang dikeluarkan dari akun beban asuransi adalah nilai yang menjadi beban periode mendatang 3 bulan. Jadi beban periode mendatang yaitu 3/12 kali 3.600.000 sama dengan 900.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. 31 Desember 2006 asuransi dibayar di muka bertambah di debit Rp900.000 pada beban asuransi berkurang kredit Rp900.000. Dua, pemakaian perlengkapan atau supply. Akun perlengkapan kantor atau perlengkapan toko termasuk ke dalam akun campuran, yaitu sebagian masuk kelompok harta perlengkapan dan sebagian masuk kelompok beban atau pemakaian perlengkapan. Nilai perlengkapan pada akhir periode dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan perlengkapan. Misalnya, selama periode akuntansi dilakukan beberapa kali pembelian perlengkapan kantor, sehingga dalam neraca saldo terdapat akun perlengkapan kantor sebesar Rp17 juta. Melalui pemeriksaan fisik pada akhir periode 31 Desember 2006 diketahui persediaan perlengkapannya sebesar Rp3.200.000. Berdasarkan data tersebut, besarnya nilai perlengkapan yang menjadi beban sebagai berikut. Pemakaiannya Rp17 juta dikurangi Rp3.200.000 sama dengan Rp13.800.000. Sehingga jurnal penyesuaian 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. 31 Desember, beban perlengkapan kantor bertambah debit Rp13.800.000 pada perlengkapan kantor berkurang kredit Rp13.800.000. Dari data di atas dapat diketahui besarnya pemakaian perlengkapan selama satu periode akuntansi yaitu Rp13.800.000. C. Pendapatan yang diterima di muka. 1. Saat permintaan pendapatan dicatat sebagai utang. Jika pada saat penerima pendapatan dicatat sebagai utang, maka akun yang digunakan untuk transaksi tersebut ialah akun pendapatan diterima di muka. Walaupun menggunakan istilah pendapatan, sebenarnya sifat akun tersebut ialah utang. Misalnya, tanggal 1 September 2006, diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar Rp36 juta. Pada saat terjadi transaksi, jurnal yang dibuat sebagai berikut. Tanggal 1 September 2006, kas bertambah debit Rp36 juta, pada sewa diterima di muka bertambah kredit Rp36 juta. Karena sewa diterima di muka ini dicatat sebagai utang ya. Pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian untuk menentukan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan dan pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan. Periode berlaku sewa 12 bulan. Kita perhatikan garis waktunya ya.
kita buat garis waktunya mulai bulan September. Ya, sesuai tanggal transaksinya kita menerima 1 September 2006 untuk pendapatan sewa 1 tahun ke depan, berarti sampai dengan 31 Agustus. Nah, untuk periode mulai September sampai Desember itu adalah yang sudah berjalan, dipindahkan ke akun pendapatan sewa. Sedangkan Januari ke depan sampai Agustus itu tetap sewa dibayar di muka. Jadi ilustrasinya seperti berikut anak-anak. Pada saat kita menerima pendapatan sewa, karena sewa yang kita terima atau pendapatan sewa yang kita terima itu belum menjadi hak kita, maka kalau pada saat penerimaan pendapatannya dicatat utang, maka pada periode berjalan sampai dengan akhir Desember kita harus hitung berapa sih pendapatan kita, ya, sehingga jurnalnya nanti akan berbunyi sewa diterima di muka berkurang 12 juta pada pendapatan sewa bertambah di kredit 12 juta. Jadi bukan lagi kita utang, tapi sudah menjadi hak kita, pendapatan kita. Sebesar berapa? Ini 4/12, yaitu mulai September sampai Desember. 4/12 karena 1 tahun sama dengan 12 bulan, kali 36 juta, berarti 12 juta. Sehingga nanti jurnal penyesuaiannya berbunyi atau ditulis sebagai berikut: 31 Desember 2006 sewa diterima di muka berkurang 12 juta. Karena ini sewa diterima di muka ini sama dengan utang sewa, ya. Maka berkurang di debit pada pendapatan sewa bertambah di kredit. Jadi pendapatan yang menjadi hak perusahaan adalah 4 bulan, sedang yang 8 bulan merupakan pendapatan untuk tahun berikutnya. 2. Apabila saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Jika penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan sewa, maka akun yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah akun pendapatan sewa. Berdasarkan contoh di atas, maka pada saat terjadi transaksi penerimaan pendapatan dengan jurnal sebagai berikut. September tanggal 1, kas bertambah 36 juta debit, pada pendapatan sewa bertambah kredit 36 juta. Pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan, yaitu 8 bulan. 2. Saat menerima pendapatan apabila dicatat sebagai pendapatan. Jika penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan sewa, maka akun yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah akun pendapatan sewa. Berdasarkan contoh di atas, maka pada saat terjadi penerimaan pendapatan dengan jurnal sebagai berikut. Kas bertambah debit 36 juta, pada pendapatan bertambah kredit 36 juta. Pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan. Kita pakai pertolongan garis waktu seperti yang sudah dijelaskan di atas. Maka pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan yaitu 8 bulan. Pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan adalah 8/12 kali 36 juta, yaitu 24 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember pendapatan sewa berkurang
debit 24 juta pada sewa diterima di muka bertambah kredit 24 juta. Ya. Jadi perbaikan kesalahan cukup dilakukan pada saat menjurnal dan ditemukan sebelum posting. Jika kesalahan tersebut ditemukan setelah posting, maka perbaikannya harus dilakukan dengan cara posting ulang. Ada 2 langkah pokok untuk memperbaiki kesalahan pencatatan, yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat kebaikan dari jurnal yang salah. 2. Mencatat kembali jurnal yang benar. Kedua langkah di atas dilakukan melalui jurnal penyesuaian. Beberapa bentuk kesalahan yang mungkin terjadi yaitu salah akun, salah jumlah, salah letak, dan kesalahan gabungan. Contoh, pada tanggal 13 Juli 2006, dibeli secara kredit berbagai perlengkapan kantor seharga 3 juta. Jurnal saat terjadi transaksi adalah sebagai berikut. 2006 Juli 2006, tanggal 13 peralatan kantor bertambah debit 3 juta pada utang bertambah kredit karena belinya secara kredit. Setelah akun diposting ke buku besar, diketahui jurnal tersebut salah akun. Langkah pertama penyesuaiannya adalah dengan menghapus jurnal yang salah. Misalnya, seperti berikut ini. 13 Juli 2006, utang usaha berkurang debit 3 juta pada peralatan kantor berkurang kredit. Ya, ini yang salah ya. Jurnal yang salah. Jadi langsung dibetulkan seperti jurnal yang di atas. Ya, kalau itu merupakan jurnal koreksi. Setelah langkah pertama selesai, kemudian dibuat jurnal yang benar. Nih, sebagai berikut: perlengkapan kantor bertambah debit 3 juta pada utang usaha bertambah kredit 3 juta. Kesalahan pada contoh di atas adalah kesalahan pencatatan nama akun. Pembelian perlengkapan harus dimasukkan pada akun perlengkapan, bukan pada akun peralatan. Dalam kajian akuntansi, keduanya memiliki perbedaan. Perlengkapan merupakan aktiva lancar, sedangkan peralatan merupakan aktiva tetap. Ya, coba kita perhatikan. Di sini kan pada saat membeli perlengkapan itu terjadi kesalahan, jurnalnya peralatan pada utang. Ya, maka langkah yang pertama penyesuaian adalah dengan menghapus jurnal yang salah, dibalik, kemudian langsung dibetulkan menjadi perlengkapan kantor debit 3 juta pada utang usaha kredit 3 juta. Demikianlah penjelasan materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.